Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 7 mata kuliah parasitologi ingin memaparkan laporan mini proyek parasitologi kami yang berjudul Pengamatan Parasit Kutu pada Kucing Liar Jantan di Taman Merjasari, Kota Malang. Dan berikut merupakan abstrak dari laporan kami. Yang pertama adalah latar belakang, di mana kucing liar adalah hewan yang umum dijumpai di lingkungan perkotaan, termasuk di Taman Merjasari, Kota Malang yang dekat dengan tempat pembuangan sampah, sehingga rentan terhadap infeksi ektoparasit seperti kutu. Kemudian, kucing yang terpapar ektoparasit dapat menularkan pada manusia, dan belum banyak data yang tersedia mengenai jenis-jenis kutu yang menginvestasi kucing liar jantan di wilayah tersebut. Sehingga kondisi fisik seperti kebersihan bulu, adanya luka, atau kondisi tubuh juga diduga berpengaruh terhadap tingkat investasi. Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi spesies kutu yang menginvestasi kucing liar jantan di Taman Birjosari, Kota Malang. Yang kedua adalah menentukan tingkat prevalensi dan intensitas investasi kutu pada populasi kucing liar jantan di Taman Birjosari, Kota Malang. Dan yang ketiga adalah menganalisis hubungan faktor abiotik dengan investasi kutu pada kucing. Penelitian ini dilakukan dari 24 April hingga 5 Juni 2025, di mana tempat penelitian kami ada di sekitar tempat Taman Merjasari Malang dan Laboratorium Ekologi dan Restorasi Ekosistem Biotropika Universitas Brawijaya. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama dilakukan penentuan lokasi dan waktu penelitian seperti yang di slide sebelumnya. Kemudian dilakukan pengambilan sampel kucing liar, diambil sampel secara sistematis di area Taman Merjo dengan 3 lokasi yaitu di dekat pintu masuk, bagian tengah taman dan bagian ujung taman. Masing-masing diambil 5 sampel kucing. Kemudian setiap kucing diperiksa selama kurang lebih 5 menit menggunakan sisir kutu bergigi rapat. Kemudian sampel yang didapat disimpan di botol flakon berisi alkohol dan diberi label. Kemudian dilakukan pengawetan dan identifikasi ektoparasit menggunakan etanol 70%, pemeriksaan ektoparasit dengan metode natif dan metode preparat permanen tanpa pewarnaan klasifikasi jenis kutu berdasarkan morfologi menggunakan buku veterinary parasit. Kemudian dilakukan analisis data deskriptif statistik menggunakan Microsoft Excel dengan presentase kucing yang terinfeksi serta PCA pada aplikasi PAS untuk mengetahui korelasi faktor abiotik dengan investasi kutu pada. Kemudian dilakukan analisis data. Yang pertama pada prevalensi, yaitu proporsi kucing yang terinvestasi kutu di setiap lokasi dengan rumus prevalensi sama dengan jumlah kucing terinvestasi per total kucing diperiksa dikali 100%. Kemudian pada intensitas, yaitu rata-rata jumlah kutu per kucing terinvestasi di setiap lokasi dengan rumus intensitas sama dengan total kutu yang ditemukan dibagi oleh jumlah kucing yang terinvestasi. Next. Selanjutnya adalah hasil identifikasi ektoparasit, di mana hanya satu tipe ektoparasit yang ditemukan pada kucing liar jantan di 3 stasiun di Taman Mojosari, yaitu yang pertama adalah di stasiun 1 dekat pintu masuk, stasiun 2 bagian tengah taman, dan stasiun 3 bagian ujung. Kemudian untuk spesies kutu ektoparasit yang ditemukan adalah jenis dari Stenopallides felis dengan morfologi bentuk tubuh pipi dorsolateral, tidak memiliki sayap, kepala dan mulut memanjang ke depan, mata terletak di depan antena, tipe mulut menusuk dan mengisap. Kemudian 3 pasang kaki dengan kaki belakang lebih panjang yang tertutup oleh rambut halus. Selanjutnya adalah intensitas uh, Steropalides felis pada kucing liar jantan di Taman Merjasari dan tingkat prevalensinya, di mana untuk intensitas Steropalides felis pada kucing jantan paling tinggi ada di dekat pintu masuk sebanyak 7 ekor. Intensitas Stenopallides felis di ketiga stasiun termasuk kategori sedang. Lokasi stasiun yang berbeda memiliki kondisi lingkungan yang relatif mirip sehingga intensitas kutu berada di kisaran yang sama. Kucing jantan di Taman Mercosari cenderung memiliki aktivitas yang lebih luas dan konsentrasi
potensial yang lebih banyak. Untuk prevalensi Cetena pallidus felis pada kucing jantan di Taman Mojosari, untuk yang tertinggi ada di bagian ujung taman, di mana bagian ujung taman ini tuh dekat dengan pembuangan sampah dan kamar mandi. Eh, di bagian ujung taman ini adalah stasiun yang ketiga, di mana dia memiliki lingkungan yang kotor, kemudian sehingga meningkatkan resiko investasi kutu pada kucing karena kondisinya yang optimal untuk perkembangbiakan kutu dan paparan terhadap inang terinvestasi. Next. Kemudian mengenai analisis PCA pada gambar 3 menunjukkan bahwa komponen utama pertama yaitu PC1 menjelaskan sebesar 94,095% variasi data. Sedangkan komponen kedua yaitu PC2 menjelaskan 4,9971%, dan sebaran data pada ruang dua dimensi ini mempresentasikan hubungan kuat antara variabel abiotik dengan intensitas kutu di ketiga lokasi pengamatan. Vektor suhu dan intensitas cahaya mengarah kuat ke sisi kanan PC1, menandakan bahwa kedua variabel tersebut memiliki kontribusi dominan terhadap peningkatan intensitas kutu. Sedangkan pada lokasi 3 yaitu ujung taman yang memiliki sebaran mengikuti arah vektor tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan yang lebih hangat dan terang yang secara ekologis diketahui mempercepat siklus hidup dan aktivitas kutu. Suhu tinggi dalam kisaran optimal mampu meningkatkan metabolisme dan laju reproduksi, sementara intensitas cahaya memengaruhi perilaku kutu dalam mencari inang dan aktivitas harian. Sebaliknya, kelembapan dan kecepatan angin menunjukkan orientasi vektor yang berlawanan arah dengan suhu dan cahaya, dengan kontribusi negatif terhadap PC1. Lokasi yang mendekati arah vektor ini seperti S1, yaitu dekat pintu masuk, cenderung memiliki intensitas kutu yang lebih rendah. Kelembapan relatif tinggi dapat membatasi keberlangsungan hidup kutu akibat peningkatan risiko infeksi jamur dan terganggunya proses respirasi kutu. Sedangkan angin yang kencang berpotensi menghambat pergerakan kutu dan mengurangi keberhasilannya dalam menemukan inang. Lokasi S2 yaitu tengah taman berada di antara kedua kutub ini dan tidak terlalu ekstrem dalam keterkaitannya dengan satu pun variabel abiotik, menunjukkan kondisi lingkungan yang lebih seimbang dengan intensitas kutu yang cenderung sedang. Next. Selanjutnya kesimpulan, yaitu kesimpulannya Xenopalides felis merupakan satu-satunya spesies kutu parasit yang menginvestasi kucing liar jantan di Taman Mojosari, baik di stasiun 1, 2, maupun 3. Untuk tingkat prevalensi tertinggi terdapat di stasiun 3, yaitu 100%, dan untuk intensitas investasi tertinggi tercatat di stasiun 1 dengan 7 ekor kutu per kucing. Untuk analisis PCA menunjukkan kelembapan merupakan faktor abiotik paling dominan yang berpengaruh terhadap intensitas investasi kutu. Saran dari mini proyek ini yaitu untuk menemukan lebih banyak jenis ektoparasit perlu dilakukan penambahan jumlah sampel kucing yang diambil di setiap lokasi pengamatan dan juga proses identifikasi menggunakan mikroskop yang perlu ditingkatkan dalam hal pencahayaan supaya hasilnya next. Dan berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun laporan mini proyek ini. Dan berikut adalah pembagian tugas kelompok dari setiap anggota. Sekian pemaparan presentasi laporan mini proyek dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.